kita rasakan bersama. Kita turun ke jalan sebagaimana bentuk representasi daripada dan melakukan penyambut bersama. Aliansi dari organisasi pergerakan mahasiswa. Bagaimana kemudian untuk menyampaikan orasinya waktu dan tempat yang berkenaan. Apakah ini yang dikatakan sebagai objek? Ada perubahan. Hidup rakyat Indonesia. Suara kami tugas yang mulia. Kita itu kemudian gerakan murni atas kepada para mahasiswa yang merindukan karena jelas bahwa itu atau tidak ada yang pemerintah. Apa saja tuntutannya ini? Kalau tuntutan ini tidak terlepas daripada isu-isu yang bersifat nasional. 4 isu itu, yang pertama penundaan maupun penolakan 3 periode dan masa perpanjangan Joko Widodo. Yang kedua itu persoalan penurunan harga bahan pokok atau ketahanan pangan. Yang ketiga itu isu tuntas mafia minyak goreng. Yang keempat menolak kenaikan BBM dalam artian Pertamax. Adapun beberapa isu sektoral yang kemudian diangkat oleh teman-teman, persoalan beberapa tindakan represif dari pihak kepolisian yang ada di Sulawesi Selatan maupun Makassar, dan juga beberapa konflik pertanahan yang ada di wilayah Makassar itu sendiri. Apakah ada aksi lanjutan setelah ini? Ini mungkin kita kembalikan secara internal dulu bagaimana proses kelanjutan daripada aksi ini. Kalaupun memang ada responsif dari pihak pemerintah, kami yakin dan percaya akan turun untuk mengawal problematika bangsa ini. Oh iya, apa harapannya terhadap pemerintah? Respon apa yang diinginkan? Kalau Presiden Joko Widodo sudah cukup melihat polemik yang kemudian dihadirkan oleh dia, itu segera untuk kemudian bisa diselesaikan sebagai lembaga yang menaungi beberapa kepala di negara kesatuan Republik Indonesia. Iya, semalam kan sudah ada pernyataannya Presiden bahwa tetap tidak ada penundaan pemilu. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, persoalan itu memang pernyataan secara subjektif, tapi sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak boleh melihat secara tekstual atau kita lihat sisi praktisnya. Kadang pernyataan subjektif itu kemudian bisa berubah kalau ada tendensi daripada partai politik. Itu yang kami takutkan. Maka dari itu gerakan ini merupakan power untuk menekan atau memberikan perhatian kepada partai politik untuk jangan kemudian mencoba untuk membuat hal-hal yang kemudian bersifat inkonstitusional. Aksi ini apa saja tuntutannya ini, Bang? Tuntutan kami itu kelangkaan minyak goreng, terus isu yang digiring itu 3 periode, karena terus persoalan itu menjadi krisis kebangsaan, bukan krisis kepemimpinan kebangsaan. Ya, bagaimana tanggapannya dari pernyataan Presiden tadi malam yang tidak ada penundaan pemilu sama perpanjangan Presiden? Menurut kami itu logika terbalik. Bisa saja pernyataan itu kebalikannya. Maka kami turun aksi untuk mempertegas kembali bahwa tidak ada isu lagi tentang penundaan maupun perpanjangan 3 periode. Iya, apa-apa saja yang diharapkan dari aksi ini? Yang diharapkan itu Menteri mampu menangkap mafia yang membuat minyak goreng langka. Presiden harus kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan anggota DPR RI harus mengontrol eksekutif yang berjalan.
Apa saja tuntutannya ini, Bang? Ini tuntutannya ada beberapa poin seperti penolakan 3 periode. Itu kita upayakan penolakan itu dengan mendesak MPR RI untuk bersikap merespon daripada statement Jokowi yang menolak 3 periode, karena kita tahu bahwa MPR inilah yang kemudian berwenang untuk melakukan amandemen undang-undang. Jangan sampai upaya perpanjangan ini dilakukan dengan, kan statementnya Jokowi jelas bahwa dia taat konstitusi, sementara MPR ini mampu untuk kemudian melakukan amandemen di konstitusi terkait dengan poin perpanjangan periode itu sendiri. Iya kan tadi malam sudah ada pernyataannya Presiden Jokowi. Bagaimana tanggapan Anda terkait Ya, tidak ada Presiden statement Presiden Jokowi kita respon, tetap kita sampaikan di hadapan teman-teman bahwa itu adalah statement penolakan dari Jokowi secara pribadi maupun secara institusi sebagai Presiden RI. Tapi dalam hal ini kita melihatnya bahwa MPR juga harus bersikap secara tegas, karena MPR inilah yang berwenang untuk melakukan amandemen atau perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi harapannya kami evaluasi kabinet, keluarkan menteri-menteri yang selama ini membuat gaduh, stabilkan harga bahan pokok, termasuk stabilkan harga BBM, kembalikan BBM subsidi premium karena itu sangat langka di pasaran. Berikut kita harus cari tahu siapa dalang dari kelangkaan minyak goreng itu sendiri. Kami dari Aliansi Masyarakat Miskin Kota ada beberapa organisasi yang ikut aliansi. Yang pertama Komite Aktivis Masyarakat Indonesia, yang kedua HMI Cabang Makassar MPO, yang ketiga Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar, yang dimana ada beberapa tuntutan dalam aksi kita pada hari ini. Yang dimana yang pertama, bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat RI khususnya Puan Maharani itu dicopot dari jabatannya. Karena apa? Kita mempunyai landasan bahwa DPR RI hari ini itu tidak lagi atau tidak ada di pihak rakyat mengenai kebijakan-kebijakan rancangan undang mulai yang pertama Omnibus Law, yang kedua pajak penambahan nilai, dan yang ketiga itu undang-undang minerba, dan tuntutan yang kedua bagaimana menolak perpanjangan periode atau masa jabatan Joko Widodo. Yang ketiga bagaimana pemerintah hari ini bisa mengambil sikap terhadap kelangkaan minyak goreng. Yang keempat bagaimana Indonesia dideklarasikan bebas COVID-19, karena melihat dari negara-negara lain bahwasanya hari ini di negara-negara lain itu sudah bebas yang namanya COVID-19. Namun hari ini khususnya Indonesia, kenapa masih ada yang namanya COVID-19? Ada apa? Jangan sampai ada konspirasi. Ada beberapa isu yang kami angkat. Yang pertama itu untuk mencopot bagaimana Puan Maharani sebagai DPR RI mengenai kebijakan-kebijakan rancangan undang-undang ini. Yang pertama undang-undang itu 40 prolegnas yang dikeluarkan, kami menolak keras. Ini yang pertama. Dan kedua mengenai undang-undang Omnibus Law, bahwa hari ini DPRD RI itu tidak lagi bagaimana melihat kondisi masyarakat hari ini. Dan salah satu kegagalan bagi DPR RI ketika masih ada masyarakat yang sengsara hari ini. Bagaimana? Ada apa? Harapannya dari aksi ini apa yang ingin dicapai? Harapannya? Ya, bagaimana tanggapan saya dari beberapa jenderal lapangan, saya selaku jenderal lapangan pada aliansi ini, masyarakat di kota, bagaimana tuntutan kami itu sampai di pusat terpenuhi, dan aksi kami hari ini itu bukan hanya sampai di sini, namun nafas perjuangan kami itu akan panjang. Kami akan kembali turun besok dan seterusnya ketika bagaimana grand isu kita itu bagaimana mencopot Puan Maharani dari DPR RI. Dari lembaga apa ini, Bang? Organisasi Pergerakan Mahasiswa atau orang biasa kenalnya UGM. Oh iya. Apa-apa saja tuntutannya ini? Yang pertama tadi isu tentang penundaan pemilu dari 2024 ke 2027 sama perpanjangan masa jabatan presiden yang diduga tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara ini. Yang kedua, saya melihat di Kota Makassar ketika mahasiswa atau lembaga melakukan gerakan-gerakan seperti ini, begitu banyak perlakuan tindakan represif dari aparat atau oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga gerakan mahasiswa itu menjadi sempit. Sama krisis kelangkaan minyak goreng yang terjadi di negara kita saat ini. Ironisnya, Indonesia merupakan negara pemasok kelapa sawit terbesar di dunia, yang dimana ada di Kalimantan. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah
mengapa Indonesia sampai sekarang mengalami krisis minyak goreng. Itu yang di luar nalar cara berpikirnya masyarakat saat ini. Oh iya, tadi malam ada pernyataannya Presiden bahwa tidak ada penundaan pemilu dan perpanjangan Presiden. Tetap bagaimana tanggapan Anda? Itu bagi saya ambil contoh begini. Kemarin kami juga sempat aksi terkait penghapusan BBM premium jenis bensin. Itu berawal dari wacana yang katanya pemerintah itu hanyalah sebuah wacana. Tapi seiring berjalannya waktu, perencanaan tersebut tetap disahkan. Artinya isu perpanjangan presiden dan penundaan pemilu bagi saya itu adalah sebuah permainan politik. Saya membawa tuntutan itu tolak kenaikan BBM, tolak kenaikan PPN, dan tolak kenaikan bahan pokok, tolak weekend, dan hentikan perampasan ruang hidup. Karena di mana tolak kenaikan PPN ini Presiden Jokowi sangat tidak realistis terhadap kebijakan-kebijakan yang dia telah keluarkan terhadap menteri-menterinya. Nah, sehingga kita dari Aliansi STEM Budaya harus turun ke jalan ketika mendengar isu bahwa Presiden Indonesia kita tidak beres. Ini kita bergabung oleh Aliansi STIE yang dimana terdapat 3 kampus. Yang pertama itu STIE Tridharma Nusantara, STIE Nobel, dan STIE YPUP. Jadi ada 3 kampus. Apa-apa saja tuntutannya ini? Sebenarnya untuk tuntutan kita ambil tuntutan yang skala nasional, yang dimana yang pertama itu adanya wacana tentang perpanjangan periode Presiden Joko Widodo 3 periode serta adanya penundaan pemilu. Yang kedua itu karena adanya kenaikan BBM yang bersubsidi dan hilangnya beberapa seperti Pertamax dan solar. Dan yang ketiga adalah naiknya pajak PPN. Harapannya untuk pemerintah? Harapannya pemerintah bahwa ketika suara ini atau gerakan mahasiswa ini tidak dengar, maka kami sebagai mahasiswa akan menambah gerakan yang jauh lebih besar. Oh iya, kan tadi malam sudah ada pernyataannya Presiden Ya, bilang bagaimana tanggapannya? Sebenarnya untuk tanggapan sudah ada pernyataan resmi dari KPU, Presiden bahkan juga DPR. Hanya saja kita masih mengawal daripada kebijakan-kebijakan yang ada dalam pemerintahan saat ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.